saja seperti kita ketahui bersama, presiden yang baru habis masa jabatannya atau segera habis masa jabatannya dalam hitungan menit, dalam hitungan 1 jam lagi setelah Joe Biden nanti diambil sumpahnya, adalah Donald Trump juga tidak hadir sesuai dengan tradisi inaugurasi di Amerika Serikat. Ia sendiri seperti kita ketahui selama ini tidak terima dengan hasil pilpres, menuduh ada kecurangan masif, meskipun tuduhan-tuduhan tersebut disangkal oleh pengadilan maupun oleh para penyelenggara pemilu di masing-masing negara bagian dan wilayah. Donald Trump sendiri kami mendengar baru saja mendarat di Florida, kediamannya. Dan ia tadi pagi sekitar pukul 8 pagi waktu Amerika Serikat, bagian timur, atau bertepatan dengan 8 malam waktu Indonesia bagian barat, memang bertolak dari Washington DC untuk ke kediamannya di Florida tanpa menghadiri inaugurasi kali ini. Nah, Anda tadi juga menyebutkan tamu inaugurasi memang dibatasi dari yang biasanya puluhan ribu menjadi sekitar 1.000 orang saja. Memang sejak pandemi COVID beberapa bulan lalu sudah direncanakan bahwa inaugurasi tidak bisa berlangsung seperti biasa. Seperti biasa biasanya dihadiri oleh lautan manusia, baik warga Washington DC maupun warga yang berdatangan dari luar kota untuk menyaksikan secara langsung pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden. Sebagai perbandingan saja, salah satu inaugurasi yang paling ramai didatangi dulu adalah inaugurasi Barack Obama. Mungkin karena dan tentunya karena bersejarah yang menjadi presiden pertama yang merupakan laki-laki berkulit hitam. Dan saat itu 2009 inaugurasi Presiden Barack Obama dihadiri sekitar 1,8 juta orang. Nah, kali ini sudah beberapa minggu lalu Wali Kota Washington DC Muriel Bowser mengatakan bahwa warga Washington DC, warga ibu kota di rumah saja, tidak usah menyaksikan langsung, menyaksikan saja lewat TV dan merayakan bila mereka merayakan pemerintahan baru ini di rumah saja. Dan demikian pula ada lockdown di kawasan National Mall, antara lain karena pandemi dan juga karena mengantisipasi gangguan keamanan sehingga tidak terjadi keramaian seperti biasanya. Tapi tentunya acara inti, tradisi inti masih bisa dijalankan. Pengambilan sumpah Joe Biden sebagai Presiden ke-46 AS akan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts. Lalu pengambilan sumpah Kamala Harris sebagai Wakil Presiden akan dilakukan oleh Hakim Agung Sonia Sotomayor. Dan kemudian ada pidato dari Joe Biden yang tentunya akan menekankan semangat persatuan dan juga mengangkat dampak pandemi COVID, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi, Nitya. Nova, Anda menyebutkan tadi bahwa salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah faktor pengamanan. Ada pula yang mengatakan bahwa khusus untuk para jurnalis yang memang meliput nanti bagaimana proses pelantikan ini akan dibekali juga dengan pengamanan khusus. Seperti apa sebenarnya hal yang begitu membedakan dari ancaman-ancaman keamanan, terutama di saat beberapa hari sebelum pelantikan kita tahu ada kerusuhan yang luar biasa hingga menewaskan warga? Ya, memang salah satu faktor yang membuat aparat memperketat pengamanan adalah serangan terhadap gedung Capitol pada 6 Januari lalu yang akhirnya menewaskan 5 orang, termasuk seorang polisi yang menjaga gedung Capitol. Akibatnya pengamanan memang sangat ketat. Sekitar 25.000 pasukan Garda Nasional. Garda Nasional ini adalah semacam pasukan cadangan. Mereka sebetulnya memiliki pekerjaan tetap seperti dokter, guru, mahasiswa, dan lain-lainnya. Tapi mereka bisa dimobilisasi atas permintaan presiden atau gubernur atau kepala daerah. Dan mereka akhirnya 20.000 diantaranya dikerahkan ke Washington DC untuk membantu puluhan ribu penegak hukum lainnya yang juga mengamankan Washington DC. Nah, boleh disebut kawasan Washington DC khususnya dekat kawasan National Mall, tempat
gedung Capitol berada, itu kurang lebih di lockdown. Orang hanya boleh masuk bila memiliki keperluan atau credentials atau identifikasi khusus. Saya tunjukkan identifikasi saya sebagai jurnalis yang memang diizinkan untuk mengunjungi lokasi. Ini harus lewat Secret Service, pas pampres di Amerika Serikat, dan memang harus melalui proses seleksi ketat. Sehingga hanya wartawan yang memiliki pas atau ID khusus dari Secret Service tersebut bisa mengakses wilayah National Mall yang sedang dijaga ketat. Kita lihat juga untuk menggantikan lautan manusia ini telah ditanamkan sekitar 200.000 bendera mewakili 50 negara bagian di Amerika Serikat, ditambah 6 wilayah lain termasuk daerah khusus ibu kota. Nah, menariknya soal daerah khusus ibu kota ini, mungkin padanannya dengan wilayah Jabodetabek ada di Amerika Serikat ini untuk wilayah ibu kota yang disebut sebagai DMV. DC, Washington DC, Maryland, dan Virginia. Ini adalah wilayah ya semacam Jabodetabek di Indonesia. Ini adalah wilayah khusus ibu kota yang Maryland bagian selatan adalah termasuk wilayah suburbs atau pinggiran dari ibu kota. Lalu Virginia bagian utara, sebagian diantaranya juga masuk wilayah suburbs atau wilayah pinggiran dari Washington DC. Right. Nah, antara Washington DC dengan Virginia ini dipisah oleh Sungai Potomac. Dan ada jembatan-jembatan yang menghubungkan Northern Virginia, Virginia Utara, dengan Washington DC. Ini biasanya digunakan untuk lalu lalang manusia secara leluasa. Tapi pada pekan inaugurasi ini, jembatan-jembatan tersebut bahkan diblokir. Orang tidak bisa secara sembarangan datang ke Washington DC tanpa keperluan jelas. Dan juga sejumlah stasiun kereta bawah tanah juga ditutup, banyak sekali yang ditutup, sejumlah jalur kereta bawah tanah, metro ditutup juga, dan seperti itulah pengamanan ketat yang berlangsung. Dan memang kami warga Washington DC sudah terbiasa biasanya dengan pengamanan ketat, tapi belum pernah pengamanan seketat ini. Belum pernah seketat ini memang karena pertimbangan keamanan dan juga memastikan bahwa masyarakat Amerika Serikat terutama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Washington DC ini mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Nova Purwadi. Kami paham bahwa Anda juga harus segera berada di posisi yang aman untuk meliput langsung bagaimana proses pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Amerika Serikat. Terima kasih Nova. Saya juga mengajak Anda untuk melihat bagaimana Kamala Harris sudah datang. Pak Bara, kita tadi mendengar bagaimana juga fakta-fakta